Hai kalian para Scorpio dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini bacaan untuk kalian di tahun 2024 ya, my dear Scorpio. Oke, ini yang mau flip. Ini satu kartu dari Fairy Tarot Deck, dan ini tentang Eight of Summer atau 8 Cups. 8. 8 adalah angka yang bagus sebenarnya, eternity, dan Cups itu juga tentang keberkahan, cinta biasanya ya. Oke, 8. Wow, nice. But gambarnya nggak terlalu kelihatan. The desire for a more meaningful life, realizing that it's time to move on, choosing to make major life changing. Kalian para Scorpio memang menginginkan perubahan ya di tahun 2024, dan perubahan itu ya akan terjadi karena memang kehidupan yang kalian udah jalani selama ini menurut kalian belum terlalu meaningful, belum terlalu seperti yang kalian inginkan ya, belum terlalu berarti gitu. Dan kalian benar-benar ingin keluar dari hal itu atau kehidupan yang itu karena merasa ada yang lebih baik kalian capai setelah kalian sudah tidak ada lagi di situ gitu ya. Dan apakah itu kan keinginan ya. Tapi kan kartu ini datang berarti memang sudah disiapkan sih sebenarnya jalannya untuk kalian. Dan 2024 ya, ada kesempatan itu, ada jalan itu. Dan untuk kalian yang menginginkan perubahan itu juga bisa kalian dapatkan di 2024 para Scorpio, congratulations. Dan juga ketika kalian melihat hidup kalian yang sekarang itu tidak seperti yang kalian inginkan, 2024 bisa kalian capai. Dan karena Eight of Cups itu sebenarnya luar biasa banget ya, itu eternity. Jadi kali ini memang seperti lebih besar dari apa yang bisa dibayangkan gitu. Menurut saya kesempatannya untuk kalian, apapun sih yang kalian inginkan, mau karir, keuangan, dan bisnis, mau personal life, keluarga, kayak gitu, itu lebih kuat di tahun 2024 untuk para Scorpio. Oke, saya langsung buka aja kartu-kartunya. Yang ini Reader White Tarot, tidak akan saya buka secara terbalik. Reader apa rider sih? Nggak ngerti lah. Saya Indonesia banget yang ngomongnya Reader White Tarot. Mungkin Rider White Tarot kali ya. Tawarannya nggak diambil. Oke. Walah. Kesempatannya banyak tapi kok sedih. The Fool. Kesempatan baru. Wow, cool. Oh ya, ini secara general ya, tapi tentu saja tidak resonate untuk semuanya. Jadi bisa resonate, bisa tidak. My dear Scorpio, saya harus hold sebentar. Saya mau balas WhatsApp sebentar aja, nanti saya balik lagi ya. Hai Scorpio, saya kembali. Ternyata lama saya teleponan. Ya udah, ya kalian sih nggak tahu ya lama, tapi itu lama loh jedanya. Saya tinggalin ini kartunya di sini. Anyway, kita balik lagi ke kartunya. Ya, kartu pertama kalian, Queen of Cups. Oke, bicara tentang perubahan atau pembaharuan atau apa tadi yang disebutin di kartu pertama, change ya, perubahan ya. Ya, ya, choosing to make major life changes. Jadi kalian para Scorpio memilih untuk adanya perubahan yang signifikan lah ya di kehidupan kalian di 2024. Dan di sini Queen of Cups-nya
menyatakan bahwa ya kalian akan mendapatkannya, dan bantuan itu dari semesta tentu saja. Itu lewat orang-orang yang cross passing ke kehidupan kalian, yang masuk memang ditentukan oleh semesta untuk masuk di kehidupan kalian, baik untuk benar-benar masuk dan menetap atau hanya sekedar lewat. Tapi it doesn't matter mau dia lewat doang atau dia menetap, tapi setidaknya orang-orang yang dimaksudkan oleh semesta untuk datang di kehidupan kalian di awal tahun 2024 itu memang untuk ngebantuin apa yang menjadi impian kalian untuk perubahan hidup seperti yang kalian inginkan. Begitu. Kartu selanjutnya yang saya buka yang ini ya. Kalau yang Reader White Tarot nggak saya buka secara terbalik, tapi kartu yang ini bisa aja terbolak-balik. Coba kita lihat ya. Oh, High Priestess. Seperti yang saya bilang, sudah dikonfirmasi ya sama High Priestess. Itu semesta yang bikin. Jadi beberapa orang, bisa satu atau beberapa, it's depend, karena ini general reading, orang per orang beda-beda. So, memang akan ada bantuan lah ya dari orang-orang tersebut. Itu memang dimaksudkan oleh semesta untuk masuk ke kehidupan kalian mulai dari awal bulan, bahkan awal tahun, karena di bacaan tahunan ya. Dari mulai awal tahun kalian akan ketemu orang, baik orang itu udah kalian kenal atau memang baru aja datang ke kehidupan kalian. Either way, bisa dua-duanya. Oke? So, memang itu dimaksudkan oleh semesta untuk datang ke kehidupan kalian dan membantu kalian untuk life changing tadi yang kalian inginkan. Perubahan yang kalian inginkan itu. Jadi orang itu ngebantuin gitu. Oke, kartu keduanya ini saya taruh sini aja. Kartu keduanya beberapa tawaran yang datang di awal-awal tahun kayak Februari, Maret gitu ya. Beberapa tawaran yang datang itu tidak sempat terlihat oleh kalian karena mungkin kalian mengharapkan sesuatu yang berbeda. Tapi tetap akan ada tawaran tersebut, dan gak usah bosen-bosen nunggunya ya. Karena tetap aja itu akan datang kok ke tawarannya ke kehidupan kalian. Kalau itu berhubungan dengan pekerjaan ya, kalau tentang percintaan juga iya. So, tawaran-tawaran yang masuk di awal tahun perlu diperhatiin sih. Soalnya kelihatannya kalian milih-milih ya. Ya nggak apa-apa, namanya juga milih-milih ya, kita berhak untuk milih ya. So, nggak apa-apa sih. Pilih aja yang terbaik ya, my dear Scorpio, oke? Dan itu mulai di Februari Maret lah ya, tawaran-tawaran itu datang gitu. Dibawa oleh orang-orang tersebut sih sebenarnya. Jadi orang-orangnya duluan datang, mungkin kenalan sama kalian atau berinteraksi dengan kalian, kemudian mempunyai relasi. After that mereka yang menawarkan, menjadi kayak ya pilihan lah, opsi untuk kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan sebagai perubahan di tahun 2024 ya. Oke, apakah itu baik atau bagaimana? Coba kita lihat kartu selanjutnya. Masih terbalik sih ya, the star-nya. Ini sih kalau terbalik gini sih, kalau saya lihat bukan tawarannya tidak menarik, tapi kaliannya, para Scorpio-nya, menganggap itu tidak menarik gitu. Kalian menginginkan hal yang lain yang berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh orang-orang yang datang dan diberikan semesta ke dalam kehidupan kalian. Why? Ya sih, saya mengerti lah, kalian picky enough ya orangnya. Para Scorpio tuh nggak gampangan dalam hal memutuskan, dalam hal mengambil sikap, dalam hal sesuatu hal lah ya, mengatasi sesuatu hal atau memutuskan sesuatu. Ya, kalian memang lumayan picky ya. Nggak apa-apa, bagus kok, itu namanya punya prinsip ya kan. Dan kalian nganggep beberapa tawaran yang datang, orang-orang yang datang, it's not really interested, tidak terlalu menarik untuk dijajaki, tapi perlu dipikirkan kok, my dear Scorpio. Ya, awal bulan memang belum terlihat seperti apa yang kalian inginkan sebenarnya, tapi ya, it's okay. Toh hidup berlanjut ya, kita lihat bulan-bulan berikutnya. Mendekati pertengahan tahun, ada banyak tanggung jawab yang harus kalian penuhi nih. Look, Ten of Wands.
tanggung jawab itu jangan jadiin beban ya. Namanya juga tanggung jawab hidup memang harus, dan mendekati pertengahan tahun itu mulai berasa banget kayak ya saya kan belum menemuin yang cocok nih, tapi udah harus digandulin oleh beban ini, beban tanggung jawab ini. Yo wes, memang begitu. Makanya kan tadi saya bilang, coba yang di depan awal-awal tahun, orang yang datang, kesempatan yang datang, tawaran yang datang dipikirin. Karena mungkin tidak sebagus yang kalian ingin, tapi why not gitu. Daripada nanti bablas terus kalian begitu udah mendekati akhir tahun baru merasa, waduh, belum ada yang cocok nih, gimana nih gitu kan. Coba bukan saya suruh kalian menurunkan standar ya, enggak. Tapi saya meminta kalian dengan adanya bacaan ini memikirkan dari mulai awal tahun gitu. Karena kan trennya ini ke pertengahan tahun akan jadi beban buat kalian. Akan jadi tanggung jawab kalian untuk misalnya menyelesaikannya, kemudian dan lain sebagainya ya. Jangan sampai beban itu akhirnya jadi nambahin berat langkah kalian di tahun 2024 gitu. Jadi pilihan-pilihan yang datang walaupun mungkin tidak seperti yang kalian ekspektasikan di awal tahun perlu dipikirin ya, Scorpio. Look, Knight of Salisnya, Knight of Cupsnya terbalik. Ya memang karena kesempatan yang kalian tunggu nggak datang, belum datang lah ya. Sampai detik ini saya harus bilang belum, karena kan kartu-kartunya masih banyak yang belum saya buka. So, sampai pertengahan tahun, mendekati pertengahan tahun tuh memang belum seperti yang kalian inginkan atau ekspektasikan. Tapi bukan berarti nggak ada, tetap ada kok. Malah di pertengahan tahun kalian yang sedih nih. Ada Nine of Sword. Ya itu dia, untuk mencegah ini coba dipikirkan yang datang di awal bulan tadi ya. Dipikirkan untuk mencegah di pertengahan tahun kalian menyesali semuanya gegara. Ya itu tadi, bukan berarti harus menurunkan standar ya, sekali lagi ya. Dipikirin aja, diambil dulu boleh. Nah, sambil nunggu yang jauh lebih baik gitu. Look, Princess of Salisnya juga terbalik karena yang kalian tunggu belum datang bahkan sampai sampai pertengahan tahun. Tapi di depan di awal tahun tuh ada kesempatan yang memang nggak segitunya seperti yang kalian inginkan, tapi ya ada kan, ya pikirin lah yang itu. Nah, setelah pertengahan tahun itulah baru ada nih bau-bau kesuksesan atau sesuatu hal yang baru yang kalian inginkan. Jadi untuk kalian memang baru ada di tengah tahun nih, ada the full-nya di pertengahan tahun baru ada. The full-nya baru ada di pertengahan tahun. Dan ini yang udah kalian tungguin sih selama ini, datangnya baru di pertengahan tahun. Jadi kalian memang harus siap-siap dari awal tahun sampai ke pertengahan tahun tuh struggling ya. Makanya tadi dibilang kan ada sih sebenarnya pilihan, cuma menurut kalian ya bukan yang itu gitu kan. Apapun itu ya, karir, keuangan dan bisnis, percintaan juga, personal life juga. And kalau memang kalian ngerasa bisa diambil tapi untuk sementara juga nggak apa-apa sih, daripada nggak ada sama sekali sih menurut saya ya. Perlu dipikirin ya yang di awal tahun tadi ya, karena di pertengahan tahun baru, setelah pertengahan tahun, so means like bulan Agustus, September, Oktober baru kelihatan something new-nya, sesuatu yang barunya tuh baru setelah meninggalkan akhir tahun ya. Meninggalkan pertengahan tahun kan tuh Juni Juli ya. Setelah itu baru ada kesempatannya, jadi Agustus, September, Oktober. Nah, bulan-bulan itulah mulai ada kesempatan baru. Kita lihat nanti tentang yang monthly ya. Kan saya selalu bikin yang monthly juga. Nanti ada Januari, Februari, Maret, itu dilihat aja juga, bisa juga. Kan saya nggak tahu energi siapa yang kebaca di sini karena
Ini general reading ya. But ini kan kayak secara general seperti itu gitu. The Hangman-nya terbalik tuh kan. Penundaannya mulai berakhir, tapi itu ya setelah meninggalkan pertengahan tahun sih. Jadi yang seperti saya sebutin tadi ya, Agustus, September, Oktober lah di situ. Beberapa memang harus kalian tinggalin di bulan-bulan itu juga. Ada Eight of Cups, ditinggalkan atau meninggalkan ya, either way, bisa bisa vice versa, energinya bisa terbolak-balik. Tapi karena bukan untuk sesuatu hal yang jelek, karena Eight of Cups itu sih sebenarnya opportunity, sebenarnya kesempatan untuk merubah sesuatu, tapi memang harus ada yang ditinggal, harus ada yang tidak bisa menetap lagi gitu. Ada yang harus dipilih juga di situ ya. Itu sama di bulan-bulan tadi yang saya sebutin, Agustus, September, Oktober. Nah, karena memang udah nggak buat kalian lagi, the judgment-nya terbalik ya. Beberapa hal harus ditinggalkan oleh kalian para Scorpio ya, karena memang udah bukan buat kalian lagi, tapi ada kesempatan baru. Dan jedernya dan akhirnya di akhir tahun 2024 lah baru kelihatan ini masa depan mau dibawa kemana. Ada Two of Wands, masa depan mau dibawa kemana nih, vision kalian nih, visi misi kalian untuk kehidupan kalian itu mulai baru terbuka pintunya gitu di akhir tahun ya. Alright, so nah, kabar yang kalian tunggu datangnya akhir tahun, ya Allah, nunggunya cukup lama ya. Karena itulah ketika kalian melihat bacaan ini, kalian tuh udah mulai siap-siap gitu. Jadi kalau di awal-awal tahun ada kesempatan yang bisa diambil, ambil aja gitu. Sok wae diambil, walaupun mungkin tidak sesuai dengan visi dan misi kalian atau ekspektasi kalian, ambil aja, it's okay ya Scorpio. Alright, so apalagi dari ini apa, Oceanic Tarot ini apa? Saya suka gitu dah, Oceanic Tarot. Ya jatuh sebentar ya. The High Priestess. Oke. Well, tahun 2024, intuisi kalian memang yang harus diperkuat, The High Priestess. Tapi yang seperti saya bilang tadi, semesta sih sebenarnya yang udah ngasih tahu kalian, baik misalnya melalui bacaan tarot secara general ini, atau secara kalian dapat masukan dari orang atau apapun itu ya. Dari mulai awal tahun dipikirin, karena yang seperti saya bilang tadi, kesempatan yang kalian tunggu, kesempatan baru itu baru berlangsung pada bulan-bulan setelah meninggalkan pertengahan tahun, jadi Agustus, September, Oktober gitu kan. So, gunakan intuisi kalian ya, karena ini general reading, tidak untuk semua orang ya, yang resonate aja. Five of Swords, konfliknya memang masih ada di awal-awal tahun. Baik konflik dengan diri sendiri atau dengan orang yang memang ada di kehidupan kalian di bidang karir, keuangan, dan bisnis, maupun apapun itu ya. Misalnya percintaan juga bisa. Tapi itu akan membuat kalian bertumbuh. Ada Ace of Wands, growth, pertumbuhan kepribadian kalian itu akan berlangsung cukup baik di akhir-akhir tahun. Dan pertumbuhan ekonomi, karir, keuangan, dan bisnis, percintaan, itu memang di akhir tahun. So, kalau boleh saya rekap ya untuk kalian para Scorpio, emang dari awal tahun sampai pertengahan itu cukup rumit dan ya cukup ada konflik di situ. Cuma kan ada kesempatan-kesempatan yang ada datang, cuma memang kecil-kecil, tidak seperti yang kalian inginkan sebenarnya, tapi ya udahlah gitu kan. Oke, ambil aja, daripada nanti ketika kalian akhirnya
terbebani. Mendekati pertengahan tahun kan ada beban tuh di situ, dan ada konflik juga ya, pasti konfliknya internal juga ya dengan diri kalian sendiri. Sedangkan kesempatan yang kalian inginkan untuk masa depan itu baru ada setelah meninggalkan pertengahan tahun. So dipikirin lagi ya my dear Scorpio, ya dipikirin lagi aja. Oke, apalagi apa yang perlu di healing di tahun 2024 untuk para Scorpio? Ternyata itu adalah self sabotage. Ini siapa yang mensabotase diri sendiri? Ya, kalian. Jangan mensabotase diri sendiri katanya. Ya, mau dengerin saran sih, menurut saya seperti itu. Itu yang perlu di healing. Kemudian, tanyakan satu hal, saya akan jawab dengan yes or no. Tidak satu, tiga, karena ini bacaan khusus ya, tahun 2024, jadi 3. 1, 2, 3. Pertanyaan pertama jawabannya yes, 7 Pentacles. Pertanyaan kedua jawabannya no. Ketiga juga no. Yesnya cuma 1 di depan ya. Oke, so Monology Oracle card pesannya. Kalian dengar bunyi jereng nggak? Karena di sebelah saya ini gitar. Lucu, itu dia loncat dan masuk ke senar-senar gitar. Ini buat kalian. 2 lagi. Ya udah deh, dua-duanya saya bacain ya. Dua-duanya terbang ke gitar sampai gitar saya bunyi. Oke. Expect powerful change. Akan ada perubahan besar. Pesannya begitu ya di 2024. Iya kan, memang kalian expect itu kan, menunggu itu. Satu lagi, look at the bigger picture. Jadi lihat secara lebih terbuka ya, lebih gambaran besarnya. Jangan terlalu terpaku sama yang kecil-kecil di hidup kalian, tapi harus lihat secara terbuka juga, secara besar juga. Oke, my dear Scorpio, itu pesannya. Satu lagi ya, dari Angels Guide Oracle card, pesannya adalah opportunity and change. Tuh, ada opportunity, kesempatan, juga perubahan. Dari tadi kalian para Scorpio ngomonginnya tentang perubahan ya, tentu saja. Karena kalian ngarepin itu kan, 2024 ada perubahan untuk hidup kalian. Makanya itu yang dari tadi sebagai tagline di bacaan kalian kali ini ya, 2024. So my dear Scorpio, semoga yang terbaik datang untuk kalian semua di tahun 2024. Tetap semangat ya. Saya doakan yang terbaik untuk kalian. Oke, kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light, angel, and love, and bye-bye.